Selamat siang teman-teman. Untuk kesempatan kali ini kita akan meneruskan tema yang sudah kita sampaikan pada materi yang kemarin, yaitu analisa teknikal. Yang kita bahas pertama kemarin adalah mengenai cara membaca pasar dengan melalui sistem atau cara bukaan pasar. Jadi bisa kita ulang sebentar. Untuk yang kemarin itu membahas mengenai bagaimana membaca arah pasar dengan cara membaca dengan bukaan pasar pertama pada jam-jam bukaan awal, yaitu jam 4 yang ditandai dengan garis putus-putus ini. Jika seandainya kemarin yang ini warnanya hijau, maka kita ordernya sell. Namun demikian, sebelum kita order sell, alangkah baiknya kita ikuti dulu yang warna hijau, yaitu buy dulu sampai mencapai titik puncaknya, baru kita pasangi atau order sell. Nah, disitulah kita akan mendapatkan banyak profit yang tentunya dari awal buy-nya kita dapat, kemudian sell-nya kita dapat, ya. Kemudian berikutnya kita untuk membaca technical candle yang kedua adalah dengan cara membaca tren pasar. Jadi membaca tren yang sudah terjadi hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Yang kedua ini adalah membaca tren pasar. Bagaimana kita membaca pasar dari tren yang sudah berlangsung beberapa hari sampai saat ini? Ya, marilah kita ulas mengenai tren pasar. Ya, yang dimaksud dengan tren pasar yang di sini adalah arah pasar yang sudah berlangsung beberapa hari. Misalnya kita ambil contoh satu hari ini, hari tanggal 15 Mei. Ini tren pasarnya dia arahnya begini. Jadi walaupun satu hari ini ada kenaikan, cuma secara global, secara umum ini makin lama makin turun. Jadi trennya makin lama makin turun arahnya. Jadi arah dari candle ini kalau kita lihat secara sekilas makin lama makin turun, ya. Kalau kita bisa gambarkan dengan grafik atau panah, maka kita arahnya akan condong ke bawah, ya. Kemudian kita lihat hari-hari yang ya seperti ini misalnya. Nah, kalau kita arah trennya menuju ke atas atau makin lama dia makin naik, ya, maka bisa dipastikan besoknya atau hari-hari berikutnya ini ada potensi untuk naik lagi, ya, karena ini masih arahnya masih menjorok ke atas. Jadi artinya masih trennya bakalan mengikuti lagi, berikutnya adalah naik lagi, ya. Kalau kita gambarkan dengan panah, tentu ini akan ya begini, akan naik ke atas ini, ya. Kemudian kita lihat hari berikutnya. Nah, ini ternyata kalau sebelumnya kita trennya sudah naik, misalnya kita bukaan pertama ini warna hijau sesuai dengan kemarin yang kalau kita bahas warna hijau, maka kita ordernya sell. Nah, karena ini trennya kuat, kita bisa mengikuti pasar ini dulu, mengikuti buy dulu, ya. Ini akhirnya masih tren naik, ya, karena ini trennya masih naik. Jadi tren kemarin masih naik, pasarnya masih naik, maka boleh kita pakai ini. Yang ini juga boleh. Kita misalkan ini bukaan pertama ini warna hijau, kita pasangi sell boleh. Namun demikian, kalau sudah dapat kita bisa close dulu. Kita bisa close keuntungan kita, baru kita ngikut tren atau ngikut buy, ya, karena ini tren buy, maka kita bisa order harga puncak terendah di sini, pasangi buy, ya, lumayan, ya. Ini masih makin lama masih naik. Jadi walaupun ada penurunan, cuma tidak terlalu signifikan, masih didominasi dengan warna hijau, masih tren naik. Artinya apa? Hari-hari berikutnya ada potensi lagi naik lagi, ya, ini masih naik lagi. Walaupun akhirnya turun,
Cuma kalau kita pasangi buy kita masih dapat. Ya, ini sesuai dengan bukaan warna hijau, maka kita ordernya sell. Namun sebelum sell kita kemarin ikut buy dulu ya. Begitu ikut buy kita dapat harga puncak, kita pasangi sell, akhirnya turun lagi ya. Jadi kita pasangi naik dapat, kita pasangi turun dapat ya. Itulah tren, membaca tren ya. Seperti ini. Kalau hari misalkan tanggal 10 ini trennya naik, bisa juga potensi besok adalah trennya naik lagi ya. Masih naik lagi berarti trennya naik lagi, ini namanya tren naik. Kalau tren turun bagaimana? Nah, kalau sudah mencapai titik terendah ternyata dia turun terlalu tajam ya, artinya ini tidak, kalau misalkan tren naik lagi ini masih turun cuma tidak terlalu sampai melewati ini. Jadi misalnya turun kemudian sampai sini lagi naik lagi, nah itu berarti potensi untuk tren naik lagi, karena ini sudah dikembalikan warna merah atau sellernya sudah lumayan tajam turunnya ya ini. Maka karena sudah melewati, sudah batasnya bukaan ini, bisa jadi ini trennya menjadi berbalik arah ya. Kita lihat ternyata mulai menunjukkan arah tren turun ya, karena ada penguasa, ada pemain besar-besar ini. Nanti akan kita bahas dengan di big player atau pemain besar. Kalau kita sudah ada pemain turun, sudah ada tren turun, maka berikutnya nanti ada potensi lagi turun lagi ya. Ini hari berikutnya adalah masih turun lagi ya, dengan kita tidak mengabaikan analisa pada bukaan pasar ya. Itu kira-kira teman-teman untuk bahasan kali ini mengenai analisa teknikal yang kita membahas mengenai arah tren pasar. Jadi kalau trennya turun-turun, masih turun panjang, kita jangan melawan dulu, kita tunggu momen-momen yang tepat, kita tunggu pergerakan naik dulu sebentar. Begitu ada gerakan naik, kita manfaatkan koreksi naik ini dengan order buy dulu boleh. Habis itu kita pasang order sell untuk mengikuti tren yang lebih besar lagi ya. Itu kira-kira untuk pertemuan kali ini kita yang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu melanjutkan yang kemarin, membaca analisa teknikal, yaitu membaca tren pasar. Dari sebelumnya kita membaca pasar dengan cara mengamati pada candle bukaan. Kemudian kita lanjutkan untuk hari ini adalah untuk membaca tren pasar dari arah trennya, dari arah tren dari beberapa hari yang sudah terjadi. Oke, untuk saat ini yang kita bahas sudah cukup. Jangan lupa teman-teman untuk klik like dan subscribe biar nanti kita bisa berbagi lagi, bisa sharing informasi lagi, sharing pelajaran lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman trader semuanya.